kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Kita masih membahas mengenai topik mengatasi temper tantrum pada anak. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan, kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter. Anda bisa layangkan pertanyaan di @dai_tv, dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Agatha Narindra SPK FR dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Dok, lanjut ngobrolnya. Nah, kalau tadi sempat di awal dokter sampaikan bahwa yang namanya tantrum itu adalah salah satu penyebabnya anak kurang mampu untuk bisa mengekspresikan luapan emosinya, kemudian kurang mampu berkomunikasi dengan baik dalam mengekspresikan apa yang dia rasa atau emosi yang dia rasa. Sebetulnya pada saat anak mengekspresikan emosi kemudian berkomunikasi itu bisa dipelajari nggak sih dok? Atau orang tua bisa ngajarin nggak sih dok supaya tepat sehingga ya temper tantrum itu nggak terjadi dan kalau perlu nggak berkelanjutan sampai usia yang 12 atau 6 tahun sampai 12 tahun itu bisa belajar anak-anak dok? Bisa dengan cara memang mengikuti. Oh, oke. Kalau kita bilang kamu harus begini dari abis marah kamu harus tenang tarik nafas rasanya tidak. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengaplikasikan bahwa dewasa kecil ini harus kita ajari. Dia biasanya mencontoh. Jadi yang harus beri contoh sangat besar orang tua ataupun keluarga sekitar, keluarga inti yang juga ikut tinggal di rumah. Termasuk juga cara luapan emosi dari pengasuh atau luapan emosi dari kakek atau nenek yang juga sama-sama tinggal di rumah. Apalagi interaksi dengan orang tua dengan pengasuh itu seperti apa. Jadi mereka mencontoh. Begitu mencontoh dia menangkap ininya. Oh, saya akan berlaga seperti mama kalau saya lagi marah. Iya, itu benar. bisa seperti itu. Jadi seringkali memang anak-anak yang marah atau temper tantrum itu memang mengikuti gaya orang tuanya. Iya, Mungkin lagi Indonesia di rumah kalau iseng-iseng mengobservasi, ampun nih anak marahnya kok telak pinggang, kemudian apa? Ternyata kalau dilihat, oh bapaknya gitu. Karena memang ada proses itu ya dok ya, dan bahkan komunikasi pun sebetulnya sama dengan proses anak mengimitasi. Cara marah, cara berkomunikasi pun sebetulnya seperti itu. Nanti dia repetisi, dia ulang. Oh berhasil nih marah saya. Nah itu kalau itu manipulasi. Dia berhasil dengan marah itu dia dapat yang dia inginkan. Oh dia ulang lagi deh, repetisi lagi. Minggu depan saya coba lagi. Minggu depan saya coba lagi. Oh berarti memang trik saya biar dapat sama mama begitu caranya. Itulah manipulasinya. Tapi anak-anak bisa tuh ya dok kayak begitu? Salah satu tanda bahwa dia memang kesannya manipulasi adalah pada saat dia akan marah, dia menjatuhkan kepala perlahan-lahan. Sebelum dia menjatuh atau menghentak-hentakan badannya, membanting badannya itu, lalu dia kadang pada saat lagi marah atau lagi nangis dia ngintip mamanya. Reaksi mamanya seperti apa? Dia lihat lagi. Nanti kapan dia bisa mengubah teriakannya kalau suasananya sudah mulai berubah. Itu tanda anak bahwa bisa memanipulasi. Dia ingin reaksi atensi itu dia dapatkan. Dia pengen perhatian, oh dapat nih mama memperhatikan saya, mama panik, oke itu yang saya inginkan. Nah kalau sudah tahu bahwa temper tantrum yang terjadi pada anak adalah merupakan sudah kebablasan, jadi maksudnya itu udah bentuk manipulasi dari anak nih untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah orang tua menanggulanginya atau menanganinya harus kayak gimana dok? Orang tua satu, teguh pada pendirian bahwa kalau memang dia tidak boleh, jangan dikasih. Jangan awalnya nggak boleh, jangan. Tiba-tiba, yaudah deh dikasih aja deh biar anaknya tenang. Jangan ubah. Kalau awalnya tidak, ya tidak. Tapi tidak, kadang kita harus berikan alasan. Walaupun anak belum tentu akan dengar ya, dia lagi teriak-teriak seperti itu tidak akan dengar. Tapi teguh pada pendirian, kita tetap tenang, lalu kita bisa berikan suatu pengalihan. Pengalihan bukan berarti bahwa replacement bahwa sesuatu yang sama menyenangkan ya, tapi cuma mengalihkan ke arah yang oh ya udah deh dengan itu dia bisa bermain di tempat lain atau dia bisa oh saya tahu saya senang dia senang dengan Frozen, ya udah kita bawa melihat Frozen. Sebelumnya dia pengen mainan apalah mungkin gitu. Jadi orang tua bisa mengatasi dengan tetap tenang dan teguh pada pendiriannya. Tenang dan teguh pada pendirian sepertinya itu menjadi satu kunci ya. Kalau kita ngebahas dari tadi awal, ketika menghadapi anak dengan temper tantrum, orang tua tenang dan kemudian harus teguh pada pendirian. Kalau iya ya iya, kalau misalnya memang tidak ya tidak. Seperti itu dilanjutkan dengan negosiasi. Cuma yang mau saya highlight di sini adalah pada saat orang tua dituntut untuk menjadi tenang dan teguh pada pendirian di saat itu terjadi di tempat umum, begitu. Nah, mengelola emosi orang tua harusnya gimana sih dok? Malu loh dok, bener. Betul, itu juga saya alami sih sebenarnya. Malunya bahwa anak nangis meronta-ronta karena dia mengantuk. Nah, satu yang kita lihat,
tarik nafas panjang itu penting. Oke. Tarik nafas panjang, jangan pedulikan di sekitarnya. Banyak biasanya orang tua juga yang saling melihat, ada yang tiba-tiba ingin membantu. Udah giniin aja Bu, udah giniin. Iya, Jangan bener. diperdulikan. Yang bisa mengatasi temper tantrum adalah Anda sendiri, orang tua sendiri. Oke. Jadi orang lain yang membantu biasanya tidak berhasil. Gitu. Jadi bantulah dengan diri Anda sendiri, bilang bahwa saya tahu penyebabnya anak ini adalah begini. Oh, oke. Lalu anak kan dengan tadi dia berusaha melihat orang tuanya seperti apa. Anak juga ada keinginan untuk supaya orang tuanya bisa teguh dan tegas. Oke. Jadi kalau lihat orang tuanya teguh pada pendiriannya, anak pun akan lama-lama makin tenang. Oke. Lalu jadi kalau begitu tadi di tempat umum, bawa dia ke tempat yang tenang, biarkan dia berguling-guling di situ sampai dia kecapean, atau kita peluk sampai kita oke. bilang, tenang sayang, mama papa tahu bahwa kamu pengen itu tapi tidak boleh. Oke. Kamu tidak akan mama papa lepas kalau tidak tenang. Oke. Terus kita pegang sampai dia akhirnya nggak bisa ngelawan lagi, ya sudahlah, mending saya tergolek atau mungkin tidur bahkan. Gitu. Tapi emang kuncinya tenang. Tenang dan tenang. Jangan pedulikan oleh yang lain. Iya, karena kadang-kadang yang muncul adalah ini sini sama tante aja, oh ini sama om aja, oh ya mau ini. Udahlah, kasih aja. Anaknya mau apa sih kadang-kadang seperti betul. itu ya Dok ya. Yang terjadi di sekitar adalah oh ya udah sini sama saya. Nah, sebagai orang tua, kita kan juga adalah ya masih di Indonesia, itu kultur sosial masih kuat sekali. Yang bisa kita lakukan tuh arahnya gimana sih Dok? Karena kadang-kadang nggak enak Dok untuk bilang, apalagi kalau dalam acara keluarga, Iya, di mana semua keluarga besar ada, anak nangis atau apa, sini sama tante aja, sama oma saja. Ini yang penting adalah sebenarnya edukasi. Oke. Bahwa keluarga besar harus juga mengerti bahwa urusan anak adalah urusan orang tuanya. Oke. Gitu. Kita kadang harus menahan diri untuk tidak ikut campur. Bahwa oke, anak ini lagi marah, dia lagi emosi besar, tapi orang tua harus bisa mengatasinya. Paling bisa cuman kita membisiki, kamu begini, coba dibantu. Oh, Tuh, oke. masuk ke kamar aja. Kamarnya lagi kosong, pakai aja. Oh. Gitu. Keluarga membantu menyiapkan situasi. Oh, oke. Gitu, tapi tidak dengan ikut campur. Itu yang kadang lebih susah jadinya. bener, Semua bener, jadi pengen, bener. oh saya lebih tahu nih, tantrum harus diginiin gitu ya. Oh saya ahlinya, saya harus begini. Gitu. Oke, Jadi oke. orang tua yang bisa mengatasi. Padahal justru orang tua sendiri ya, kuncinya ada di orang tua sendiri yang bisa untuk menangani dan paling tahu tentang anaknya itu seperti apa. Toh kalau misal mau membantu keluarga Indonesia, bukannya kemudian mengajari, tapi memberikan satu situasi yang memang Cukup kondusif kondusif, untuk betul. menenangkan. Oke, menarik sekali ya keluarga Indonesia informasinya, dan akan kami lengkapi keluarga Indonesia, informasi untuk keluarga Indonesia di rumah dengan satu rangkaian tips tentang mencegah temper tantrum pada anak. Seperti apa tipsnya? Simak yang berikut ini. Tips mencegah temper tantrum pada anak. Jangan menyerah pada kemarahan anak. Ketika orang tua menyerah, anak belajar untuk menggunakan perilaku yang sama ketika mereka menginginkan sesuatu. Mencari penyebab. Cobalah untuk menemukan alasan kemarahan anak Anda. Tetap tenang. Tetap tenang dan jangan memberikan perhatian yang berlebih pada anak yang sedang mengalami tantrum. Biarkan dia menangis dan mengamuk, namun tetap waspada. Alihkan dan peringatkan. Alihkan perhatian anak pada sesuatu yang lain dan peringatkan anak untuk menghentikan kemarahannya karena mengganggu orang lain. Jauhkan benda berbahaya. Singkirkan benda-benda yang berpotensi berbahaya dari anak Anda. Jangan membujuk anak Anda dengan imbalan untuk menghentikan kemarahannya. Karena anak akan belajar untuk mendapatkan imbalan dengan menggunakan alasan kemarahannya. Hindari sikap yang kasar atau memukul. Lebih baik peluk anak Anda sampai anak tenang. Luangkan waktu dan berikan kasih sayang yang lebih untuk anak Anda agar hubungan emosional dapat terjaga dengan baik. Jadilah role model. Orang tua harus mampu menjadi panutan. Jika tidak ingin melihat anak Anda meluapkan emosi berlebih, belajarlah untuk mengendalikan emosi dan tidak marah di depan anak. Komunikasi. Anda harus membiasakan komunikasi yang baik dan terbuka dengan anak untuk menyelesaikan masalah. Dan jangan lupa memberikan pujian jika kemarahannya telah reda.